Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Ahmad Atoilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi novel dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terry Lee, dengan penerbit Gramedia Pustaka Utama, dan tahun terbitnya adalah 2018 dengan jumlah halaman sebanyak 264 halaman. Nah, sekarang kita akan membahas sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi, novel ini mengisahkan tentang gadis kecil bernama Tania yang tumbuh dalam keluarga miskin bersama ibunya dan adik laki-lakinya yang bernama Dede. Keluarga tersebut berubah menjadi miskin setelah ayahnya meninggal. Tania dan Dede terpaksa harus mengamen setiap hari demi bertahan hidup dan mengobati ibunya yang jatuh sakit. Mereka pun harus tinggal di tempat seadanya dan menjalani hari-hari yang penuh kesusahan. Nah, suatu hari, Tania dan Dede bertemu dengan seorang pria yang baik hati yang bernama Danar. Nah, pertemuan itu terjadi saat Tania dan Dede mengamen di bis. Pertemuan itu menjadi titik balik dalam hidup Tania. Danar dengan tulus membantu keluarga Tania, menyekolahkan mereka, dan memberikan tempat tinggal yang layak. Kehadiran Danar bagaikan malaikat yang mengubah hidup Tania dan keluarganya, membawa mereka keluar dari kemiskinan yang menjerat. Seiring berjalannya waktu, Tania tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan berprestasi. Dalam hati Tania juga mulai muncul benih perasaan pada Danar, pria yang terpaut 14 tahun dengan Tania. Ia belum memahami perasaan itu sepenuhnya. Namun, lama-kelamaan, Tania mulai menyadari bahwa rasa itu bukan sekedar rasa hormat atau rasa terima kasih, melainkan rasa cinta yang tulus dari seorang gadis kepada sosok penyelamat hidupnya. Sayangnya, Danar sudah memilih wanita pilihannya untuk dinikahi, yakni Ratna. Meski hatinya hancur, Tania berusaha menerima kenyataan dengan lapang dada. Ia belajar bahwa cinta sejati tak harus memiliki, dan keikhlasan adalah bentuk cinta yang paling indah. Seperti filosofis dari judul buku ini, daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Daun yang jatuh tak pernah membenci angin. Demikian pula Tania yang belajar untuk tidak membenci keadaan meskipun hatinya terluka. Nah, itu tadi sinopsis dari novel ini. Terry Lee menggunakan alur campuran pada novel ini karena Terry Lee menulis cerita dengan urutan maju dan mundur secara lembut, yang mana membuat pembaca dapat mengikuti perkembangan emosi tokoh secara mendalam. Dengan menggunakan sudut pandang orang pertama dari tokoh Tania, membuat pembaca dapat merasakan perasaan dan konflik batin tokoh utama secara langsung. Dan Terry Lee menggunakan bahasa yang sederhana, indah, dan mudah dipahami. Banyak kalimat yang mengandung makna filosofis yang menyentuh hati membaca. Meskipun ada beberapa istilah kata yang sulit dipahami bagi sebagian pembaca, khususnya orang awam yang jarang membaca buku-buku novel. Saya cukup suka dengan novel ini karena novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati adalah tentang keikhlasan, bukan kepemilikan. Kita tidak boleh membenci keadaan yang membuat kita sedih, sebab semua peristiwa itu memiliki hikmah tersendiri. Selain itu, novel ini juga mengikatkan para pembaca untuk selalu bersyukur, berbuat baik, dan menerima setiap ujian hidup dengan hati yang lapang. Meskipun begitu, novel ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti tema cinta dengan jarak usia yang cukup jauh, yang mana hal ini akan membuat beberapa pembaca merasa tidak nyaman. Selain itu, juga ada beberapa istilah bahasa yang lumayan sulit dipahami bagi sebagian pembaca, khususnya bagi orang-orang yang jarang membaca novel. Secara keseluruhan, novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin merupakan karya sastra yang sangat inspiratif dan menyentuh. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, tetapi memiliki kekuatan emosional yang tinggi. Dan ceritanya mampu mengajak pembaca merenung tentang arti cinta, pengorbanan, dan keikhlasan.
Saya sangat merekomendasikan novel ini untuk para remaja, khususnya para remaja yang sedang belajar memahami makna cinta dan kehilangan. Novel ini bukan hanya menghibur, tapi juga memberikan pelajaran hidup yang mendalam. Saya beri 4,5 dari 5 bintang untuk novel ini. Sekian resensi buku novel Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.